Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, akang teteh semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai tugas praktikum Sistem Informasi Logistik yang disusun oleh ada saya, Enggar Ayu Putri Azizi dengan NPM 161269. Dengan saya, Kania Syifa Kaukabi dengan NPM 161290. Dan saya Rarasaya Wulandari Oktavia dengan MPM 161291. Di sini kami memilih topik Sistem Presensi Perkuliahan Daring pada SIPS. Yang pertama, ada karakteristik sistem. Nah, karakteristik sistem di sini yang pertama itu ada komponen atau elemen. Nah, suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen sistem atau elemen sistem adalah semua hal yang menjadi bagian penyusun sistem, dapat berupa benda nyata ataupun abstrak. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang nantinya bisa disebut dengan suprasistem. Pada sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS ini, komponennya yaitu terdiri dari dosen, mahasiswa, website SIPS, dan BAAK. Lalu ada batas sistem atau boundary. Ini merupakan ruang lingkup sistem yang merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkup luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pada sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS ini, batasan sistemnya adalah presensi perkuliahan online mahasiswa STIMLOG di SIPS. Yang ketiga, ada lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan sistem ini adalah semua hal yang berada di luar sistem, dapat merugikan ataupun menguntungkan. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang di lingkungan luar yang merupakan lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Pada sistem presensi perkuliahan daring di SIPS ini, lingkungan luarnya adalah BAUK. Kemudian ada penghubung sistem atau interface. Nah, penghubung ini merupakan media perantara antara subsistem. Melalui pengembang ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu sistem ke subsistem lainnya. Nah, di sini penghubungnya itu ada mahasiswa aktif STIMLOG ke website SIPS. Nah, itu nanti dihubungkan oleh username dan password. Kemudian dosen ke website SIPS yang dihubungkan oleh username dan password. Lalu ada website SIPS ke BAK yang dihubungkan oleh laporan kehadiran. Next. Lalu ada masukan atau input. Input ini merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, ini biasa disebut dengan masukan sistem. Nah, pada kasus ini inputnya itu adalah username, kehadiran mahasiswa, dan password. Next. Lalu ada pengolah atau proses. Nah, di sini proses itu terdiri dari yang pertama itu mahasiswa atau dosen masuk ke website SIPS, kemudian mereka menginput username dan password masing-masing, lalu dapat memasuki presensi pada mata kuliah terkait, selanjutnya melaporkan kehadiran, dan nanti daftar kehadirannya itu bisa disimpan di SIPS, dan nanti BAAK akhirnya akan menerima laporan daftar kehadiran tersebut. Next. Lalu ada output-nya. Nah, output ini merupakan keluaran. Jadi, hasil dari komponen pengolahnya itu. Nah, pada di sini output-nya itu adalah record laporan bukti kehadiran. Next. Yang terakhir ada sasaran sistem, objektif, dan tujuan sistem atau goal-nya. Nah, di sini itu yang pertama ada mahasiswa dan dosen dapat memulai kegiatan perkuliahan secara prosedural dan mahasiswa dapat mendapatkan hasil pembelajaran pada simpati bis.
Selanjutnya ada System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC pada presensi perkuliahan daring pada SIPS. Analisis kebutuhan sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS. Analisis kebutuhan adalah yang paling penting dan tahap dasar dalam SDLC. Pada tahapan ini akan ada dua kebutuhan yang harus diperhatikan dalam merancang sistem presensi perkuliahan daring pada SPS, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi fitur-fitur atau fungsi apa saja yang harus dilakukan oleh sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan user sistem presensi perkuliahan daring pada SPS. Kebutuhan non-fungsional meliputi spesifikasi kebutuhan sistem atau batasan-batasan yang bisa dilakukan sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS. Batasannya itu meliputi time, software, hardware, security system, pengguna atau user interface atau halaman antarmuka sistem, dan performance. Perencanaan konseptual dan visi sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS. Perencanaan konseptual sering disebut dengan perencanaan logis. Proses ini dijelaskan secara detail dari spesifikasi sistem perkuliahan daring pada SPS yang akan dibuat. Rancangan konseptual ini dapat berupa flowchart, yaitu bagan chart yang menunjukkan alir flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Lalu ada data flow diagram. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Lalu ada Entity Relationship Diagram atau ERD, merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Lalu selanjutnya ada perencanaan fisik. Perencanaan fisik pada sistem presensi perkuliahan daring pada SPS akan menjabarkan rancangan konseptual yang telah disebutkan. Bentuk fisiknya itu berupa rancangan interface, yaitu laporan rancangan layar yang akan ditampilkan pada website SIPS. Lalu ada rancangan platform, rancangan untuk menentukan software dan hardware yang digunakan. Lalu ada rancangan basis data berupa rancangan bekas dalam basis data. Lalu ada rencana pengujian, yaitu rencana yang dipakai dalam menguji sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS. Lalu selanjutnya ada pemrograman dan pengujian konversi sistem presensi perkuliahan daring pada SIPS. Setelah melakukan perencanaan fisik, selanjutnya akan dilakukan pemrograman sistem presensi perkuliahan daring pada SPS. Lalu ada implementasi sistem presensi perkuliahan daring pada SPS. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu kami nanti yang mengimplementasikan rancangan sistem presensi perkuliahan daring pada SPS. Tahap-tahapannya pembuatan database, pembuatan aplikasi berdasarkan sistem presensi, dan pengujian dan perbaikan aplikasi. Lalu ada pemeliharaan sistem presensi perkuliahan daring pada SPS, dilakukan setelah software sistem presensi perkuliahan daring pada SPS selesai diimplementasikan. Beberapa pemeliharaannya yaitu ada corrective maintenance, yaitu mengoreksi apabila terdapat kesalahan. Lalu ada adaptive maintenance, yaitu dilakukan penyesuaian atau perubahan sesuai dengan lingkungan yang baru. Lalu ada proactive maintenance, bila software sistem presensi perkuliahan daring pada SPS berhasil digunakan oleh user, maka pemeliharaan ditujukan untuk menambahkan kemampuannya. Kemudian selanjutnya flowchart dalam sistem presensi perkuliahan daring pada SPSS. Next. Yang pertama itu kita memasuki website SPSS, kemudian kita login di SPSS tersebut. Nah, dalam login itu kita memasukkan username dan password. Setelah itu username dan password tersebut akan diperiksa. Jika salah, maka username dan password tersebut bisa dirubah. Jika benar, maka langsung menuju ke mata kuliah yang ingin dipresensi. Lalu pilih menu attendance sesuai tanggalnya, lalu klik submit attendance-nya, maka keluar present, late, excuse, dan absent. Setelah itu kita akan memilih
present, lalu input submit-nya. Maka data tersebut akan tersimpan di SPSS. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.